Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar pendidikan Pancasila dalam bab Bhinneka Tunggal Ika dalam spot materi mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Setiap manusia tentunya memiliki identitas. Identitas adalah ciri-ciri khusus seseorang. Identitas juga bisa diartikan sebagai jati diri. Tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial yang tak hanya memiliki identitas individu, tetapi juga memiliki identitas kelompok. Nah, agar lebih jelas mengenai hal ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Sebuah identitas atau jati diri tidak hadir begitu saja. Identitas harus hadir melalui sebuah proses. Ada identitas yang berasal dari pemberian atau dari lahir, ada juga identitas yang melalui desain maupun rekayasa dari lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita belajar tentang identitas individu dulu ya adik-adik. Kata individu berasal dari bahasa Yunani. Individu berarti tidak terbagi, sehingga individu adalah makhluk hidup tunggal. Individu memiliki identitas baik secara alami maupun sosial. Identitas secara alami bisa didapatkan sejak dari lahir, seperti ciri fisik. Ciri fisik yang ada pada manusia dapat membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya seperti sidik jari. Tahukah kalian mengapa dalam ijazah harus menggunakan sidik jari? Karena sidik jari adalah identitas individu dari fisiknya yang dapat membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Meskipun itu orangnya kembar, tapi sidik jarinya tetap berbeda loh adik-adik. Selain itu, identitas individu secara alamiah juga bisa dilihat dari aspek psikisnya. Contohnya seperti sifat berani, penyayang, ramah, dan lain sebagainya. Sifat seseorang bisa menjadi identitas dan ciri dari seorang individu yang satu dengan individu yang lainnya. Selain identitas yang terbentuk secara alamiah, ada juga identitas individu yang terbentuk dari hasil interaksi dengan mereka yang ada di luar dirinya. Dari interaksi itu, muncul identitas individu yang terbentuk sebagai hasil dari hubungan-hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Identitas itu bisa terbentuk karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, kemudian jabatan di pemerintahan, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis identitas individu yang dapat dipakai seseorang untuk mendefinisikan dirinya dan membedakan pribadi satu dengan yang lainnya. Yang pertama, identitas pribadi. Identitas pribadi berupa berbagai informasi yang melekat pada individu seperti halnya tanggal lahir, nama, NIK, atau hal-hal pribadi lainnya. Yang kedua, identitas gender. Identitas gender ini membedakan seseorang dari jenis kelaminnya, yakni laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, identitas kebiasaan. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, maka hal itu bisa menjadi identitas individu, misalnya seperti kebiasaan berolahraga. Dan yang terakhir, identitas makanan favorit atau musik favorit. Sekarang kita belajar tentang identitas kelompok. Identitas kelompok adalah karakteristik atau nilai bersama yang digunakan untuk menyatakan sebuah kelompok. Identitas kelompok dapat digunakan untuk membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Sama halnya dengan identitas individu, identitas kelompok ada yang lahir dari hasil interaksi kelompok di luar dirinya, ada juga yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok tersebut. Identitas kelompok yang alamiah bisa kita lihat pada pengelompokan ras. Pengelompokan ras adalah golongan bangsa-bangsa yang didasarkan dari ciri fisiknya. Pada pengelompokan ini didasarkan atas lokasi geografisnya, warna kulitnya, serta bawaan fisiologisnya seperti rambut ataupun tulang. Ada pengelompokan 5 ras besar, yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Negroid, ras Indian, dan ras Melayu. Selain secara alamiah, identitas kelompok juga bisa terbentuk secara sosial.
Manusia sebagai manusia sosial pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, manusia juga cenderung untuk berkelompok. Nah, pada saat berkelompok inilah akan muncul identitas kelompok. Contohnya, saat kalian menjadi siswa pada sebuah sekolah, maka kalian akan memiliki identitas sebagai siswa di sekolah kalian. Begitu halnya seperti seorang individu yang mendiami sebuah negara. Individu tersebut pasti memiliki identitas sebagai bangsa dari suatu negara. Hal ini dengan penanda seperti bahasa, lagu kebangsaan, ideologi, bendera, dan masih banyak lagi. Lalu ada beberapa jenis dari identitas kelompok yang dapat mendefinisikan suatu kelompok dan membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis identitas kelompok. Jenis identitas kelompok. Yang pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Yang kedua, identitas agama. Ada berbagai ciri dari agama yang dipeluk oleh beberapa orang sehingga menjadi cerminan suatu kelompok. Yang ketiga, identitas suku. Identitas suku tergantung pada ciri-ciri khas suku di daerah-daerah tertentu. Dan yang terakhir, identitas suatu kelompok. Suatu kelompok, semisal pengikut jenis musik tertentu, akan secara umum memiliki ciri berbeda-beda dari pengikut jenis musik satu dengan musik yang lainnya. Adik-adik semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki identitas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Identitas tersebut adalah Pancasila. Secara garis besar, identitas nasional adalah sesuatu yang dibentuk dan disepakati secara musyawarah dengan mufakat yang dapat membedakan negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, itulah tadi materi tentang mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Bagaimana? Sudah paham bukan? Bertemu lagi dengan video saya. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian agar dapat belajar bersama ya. Jangan lupa juga di subscribe. Sampai jumpa.